yang berjudul Teknik Pengambilan Keputusan Menggunakan Program Linier. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita gunakan ketika kita mengambil keputusan ya. Salah satunya dengan menggunakan cara program linier ya, atau menggunakan apa ya, pemodelan yang kita sebut. Tapi di dalam pemodelan itu nanti kita menggunakan eh, formula ya, atau rumus-rumus yang kita gunakan di situ ya. Program linear ini merupakan teknik yang banyak digunakan dalam kegiatan penelitian atau penelitian operasi ya, atau biasanya dulu ada mata kuliah khusus yang membahas memang operasional riset ya. Jadi bagaimana kita memodelkan penelitian tapi menggunakan formula matematika ya. Yang kedua, program linear dipandang sebagai teknik pengambilan keputusan karena dengan mengintegrasikan secara serentak dan pelaksanaan operasi secara beruntun waktunya dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang tersedia. Keputusan diambil dengan memperhitungkan segala kemungkinan kapasitas sehingga efisiensi optimal dapat tercapai. Jadi tujuannya ketika kita menggunakan program linear ini, ya, harapannya adalah nanti di sini saya tandai efisiensi ya. Jadi ada pencapaiannya untuk proses efisiensi untuk mencapai hasilnya ya. Efisiensi ini maksudnya adalah prosesnya lebih cepat ya. Dalam segi waktu kita lebih hemat ya. Nah, itu efisiensi. Yang ketiga, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan program linear sebagai model operasional riset. Nah, jadi di dalam model itu nanti kita belajar bagaimana perhitungan-perhitungan sehingga muncul sebuah rekomendasi yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Ya. Nah, programnya kita namakan program linear. Ya. Nah, itu. Jadi yang kita gunakan di dalam nanti untuk menghasilkan sebuah keputusan atau menghasilkan rekomendasi bagi si pembuat keputusan, itu kita menggunakan pendekatan program linear yang kita pelajari hari ini. Nih, latar belakang di sini disebutkan latar belakang ilmu penelitian operasional dulu ya. Bermula dari era Perang Dunia Kedua dari Inggris lalu berkembang ke Amerika, di mana pertumbuhannya dimulai dari bidang militer yang kemudian merambah ke bidang bisnis, industri, dan pemerintahan. Jadi awalnya operasional riset atau penelitian operasional itu digunakan pertama kali di bidang militer ya. Kemudian berkembang baru digunakan pada dunia bisnis ya. Dunia bisnis ya terkait penjualan ya. Nah, baru industri dan terakhir pada pemerintahan. Itu. Di awal mulanya ya. Yang kedua, ciri atau karakter dari operasi ini adalah praktis. Jadi kita menerapkan ya, atau mengimplementasikan dari model yang sudah kita susun. Ya. Jadi dalam model itu kan nanti ada tahapan atau ada langkah-langkah yang diterapkan, diimplementasikan, dicoba. Makanya di sini kan dikatakan operasi ini adalah praktis atau praktek. Ya. Yang ketiga, pendekatan penyelesaian masalah operasional riset dalam suatu pengambilan keputusan menggunakan prosedur sebagai berikut. Prosedur itu tata caranya ya, di sini. Yang pertama adalah menyusun situasi kehidupan sehari-hari dalam suatu model matematis. Jadi kita mengambil konsep bentuk nyata atau kisah nyata. Jadi realnya seperti apa, nanti kita modelkan. Ya, itu yang pertama. Tentunya menggunakan model matematis. Kita menggunakan variabel misalnya seperti X, Y, Z. Nah, itu digabungkan nanti. Penjumlahan,
pengurangan, sama dengan, itu pengoperasian yang akan digunakan. Yang kedua, mengeksplorasi struktur dari penyelesaian dan mengembangkan prosedur yang sistematis. Prosedur yang sistematis di sini maksudnya adalah langkah-langkah yang berurutan. Jadi, langkah-langkahnya itu disusun sedemikian hingga dibuat berurutan. Ya, mulai dari awal sampai akhir, misalnya ya. Jadi pengoperasiannya begitu juga. Ketika kita sudah mengetahui nilai variabelnya, baru dimasukkan atau dioperasikan. Misalnya dijumlahkan, dikurangi. Nah, itu prosedurnya dibuat sistematis, berurutan. Ya. Langkah 1 selesai, baru melaksanakan langkah 2. Langkah 2 selesai, baru langkah 3. Seperti itu yang dikatakan sistematis. Terus, yang ketiga adalah mengembangkan suatu penyelesaian, termasuk teori matematis. Ya, karena memang kita menggunakan tadi formula matematika atau rumus matematika, berarti kita harus berangkat dari teori, ya, teori matematis. Ya. Nah, itu pendekatan dalam operasional riset. Ya. Prosedurnya seperti itu. Nah, ini adalah beberapa langkah utama dalam mempelajari operasional riset menurut Mardiono. Ya, pada tahun 1986 diungkapkan yang pertama adalah penentuan tujuan. Jadi secara sistematis kita menentukan tujuan dulu. Jadi di dalam kita mengembangkan sebuah sistem, ketika kita memodelkan sebuah sistem, itu pasti punya tujuan. Ya. Nanti kita bedakan ya antara tujuan dengan manfaat. Kalau manfaat itu bedanya adalah apa? Hasil yang bisa kita rasakan setelah model itu diterapkan, gitu ya. Kalau tujuan itu berarti apa? Apa yang kita ingin capai? Goalnya apa ketika kita menyusun atau membuat model itu? Beda ya dengan manfaat. Kalau manfaat tadi, ketika modelnya sudah dibuat, diimplementasikan, manfaatnya apa? Nah, itu baru rasanya apa ya? Yang dirasakan itu baru berbicara tentang manfaat. Yang kedua adalah formalisasi masalah. Jadi, dengan menemukan fokus permasalahan dan menformulasikannya sehingga dapat diteliti untuk menentukan detail-detail di mana model yang akan dikembangkan. Pertama, menentukan dimensi persoalan. Kedua adalah menentukan variabel keputusan terkendali. Jadi, ketika kita akan mengembangkan sebuah sistem, itu harus berawal dari permasalahan. Ya. Baik ketika nanti Anda menyusun skripsi, ya, nah itu harus dari permasalahan. Baik mau melakukan penelitian, baik mau mengembangkan sistem, ya, mau yang berbasis desktop atau yang mau berbasis web, nah itu berangkatnya dari sebuah masalah. Kenapa kok tiba-tiba Anda mau mengembangkan sistem? Pasti ada alasannya. Pasti ada latar belakangnya. Nah, itu yang kita cari, masalahnya kita cari. Jadi nanti kalau Anda mau menyusun skripsi, jangan mencari judul, tapi mencari masalahnya dulu. Ya. Judul itu nanti nomor 2. Jangan sampai Anda repot cari judul, tapi masalahnya nggak ada di judul itu. Ya. Jadi Anda harus mencari permasalahan dulu. Misal, sistem yang lama itu sudah tidak bisa mengatasi keadaan yang saat ini. Ketika datanya jumlahnya banyak, diproses menjadi lambat. Dua, dengan menggunakan sistem manual masih terjadi ancaman data hilang, ya. Nah, seperti itu. Atau dari segi keamanan data kurang secure. Nah, itu masalah yang bisa kita ungkap. Masalah yang bisa kita ungkap, yang bisa dijadikan latar belakang untuk mengembangkan sebuah sistem. Baik melakukan penelitian, begitu juga ya. Oke, jadi masalah itu diformalisikan nanti ya, dimodelkan, ya, didefinisikan ya. Menentukan variabel keputusan tidak terkendali, menentukan teknologi, konstanta dan parameter, menentukan ukuran keberhasilan.
menentukan parameter di sini. Menentukan variabel parameter ini kita menentukan variabel-variabel yang nantinya akan diinput dan diproses. Ya, biasanya kita menggunakan variabel tadi ya, X, Y, Z. Nah, itu kita gunakan. Ya. Yang ketiga, pembentukan dan pengembangan model. Dalam operasional riset, ya, di sini model yang digunakan adalah model simbolik atau model matematika. Kayak tadi, 2X plus 3Y sama dengan berapa. Ya. Nah, itu adalah model simbolik yang digunakan. Kita menggunakan simbol. Ya. Pendekatan dalam penyelesaian masalah sejalan dengan perkembangan model, perlu ditentukan bagaimana model akan dipecahkan secara numerik. Pendekatan apa yang akan diambil optimasi atau disimulasi. Ya. Jadi, dipecahkan secara numerik. Dari bentuk nyata, kita modelkan ke dalam bentuk formula matematika. Kita angkakan. Kayak tadi ya, 2X plus 3Y sama dengan berapa. Misalnya. Nah, itu ya pemahaman kita sebelum masuk ke program linear. Jadi dari bentuk kisah nyata, bentuk realnya kita buatkan dalam bentuk model matematika. Ya. Nah, kalau model matematika tadi yang harus kita kuasai parameter awal atau inputan awal ya. Inputan awalnya variabel-variabel apa yang digunakan. Misalnya variabel X, Y, dan Z, yaitu sebagai nanti inputan yang akan diproses. Ya. Nah, yang akan kita gunakan nanti adalah salah satunya menggunakan program linear. Program linear di sini merupakan teknik matematika untuk mendapatkan alternatif penggunaan terbaik atau optimum atas sumber-sumber organisasi. Ini menurut Levin pada tahun 95. Pendekatan ini menggunakan 3 tahap. Jadi program linear ini adalah teknik matematika. Jadi kita menggunakan pengoperasian simbol tadi ya, untuk diproses. Pertama, ya, perumusan masalah. Di sini adalah mengumpulkan informasi yang sesuai, mempelajari pertanyaan apa yang harus dijawab, dan membuat permasalahan ke dalam bentuk program linear. Saya contohkan seperti apa caranya. Ya. Jadi itu rumusan masalah, namanya rumusan masalah. Ya. Dari permasalahan, kita buat ke dalam bentuk program linear. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah pemecahan masalah. Mencari pemecahan optimal dari program linear. Jadi dari permasalahan itu, bagaimana solusinya adalah nanti optimal. Dioptimalkan. Optimal di sini adalah misalnya bagaimana mencari yang terbaik atau bentuk yang terbaiknya seperti apa. Nah, itu optimal ya. Yang ketiga, interpretasi dan penerapan solusi. Di sini berisi pemeriksaan bahwa pemecahan masalah dari program linear sudah benar, mengerjakan analisis sensitivitas yang cocok, dan menerapkannya ke dalam praktek. Jadi, dari permasalahan, kita turunkan ke dalam model, dari model baru dijalankan atau diimplementasikan. Ya. Jadi, berawal dari masalah, dibuatkan model, dari model baru diimplementasikan. Ya, jadi dipraktekkan. Model yang sudah ada, kita coba. Sama, ketika kita membangun sebuah program, kita bangun algoritmanya, dari algoritmanya baru dicoba, kan? Seperti itu. Oke, itu langkah yang ketiga. Ini adalah syarat utama dalam pemecahan masalah. Pertama, sebuah permasalahan itu harus memiliki tujuan. Ya. Dua, harus ada alternatif tindakan untuk mencapai tujuan. Jadi harus ada solusi atau ada langkah-langkah yang diambil
ketika untuk mencapai tujuan. 3. Sumber yang diperhitungkan dalam model merupakan persediaan yang terbatas. Jadi, apa ya, keadaannya itu sudah seperti itu ya, dalam batasan sudah ya. Misalnya saya memiliki toko dengan luas 5 kali 7 meter. Saya menjual sepeda gunung misalnya ya. Nah, bagaimana agar optimal saya isi berapa? Nah, agar isi sepeda yang ada di dalam toko saya itu optimal untuk penjualannya. Mau diisi berapa? Dengan kapasitas seperti itu. Nah, bisa diukur lagi nanti dengan misalnya ternyata dalam 1 bulan pembelian untuk sepeda gunung sekian, untuk yang sepeda non gunung atau yang sepeda lainnya itu sekian. Nah, itu bisa dihitung lagi untuk mendapatkan apa ya, hasil yang optimal lagi ya, dengan menggunakan tadi program ini. Keterbatasannya tadi, misalnya kita terbatas misalnya oleh lokasi, luas, waktunya, nah itu biasanya menjadi variabel pembatas. Keempat, tujuan dan segenap keterbatasannya dinyatakan dalam bentuk formulasi matematika. Jadi dirumuskan lagi gitu ya, dibuatkan lagi model matematikanya. Jadi itu model matematika. Tujuannya dirumuskan, batasannya dirumuskan, ya, ditulis. Nah, selanjutnya ada juga metode grafik yang digunakan untuk pemecahan program linear. Merupakan suatu metode penyelesaian untuk persoalan program linear sepanjang jumlah variabel tidak lebih dari 2. Nah, kalau grafik ini memang keterbatasannya dia memiliki 2 dimensi, X dan Y, sumbu X dan Y. Kalau kita memiliki 2 dimensi, baru bisa kita gambarkan dalam bentuk grafik. Ya. Metode ini ya merupakan cara yang baik untuk mengembangkan suatu pengertian dari teknik kuantitatif. Jadi kalau kita mau berbicara angka, kita berbicara jumlah, kita berbicara pengoperasian yang bisa ditambahkan, dikurangi, nah, itu merupakan teknik kuantitatif yang bisa kita gunakan. Nah, sebagai contoh, saya coba carikan ya, contoh program linear. Sebentar ya, saya carikan dulu contohnya. Oke, sudah berubah ya layar saya di kalian.
Tes. Sudah berubah layar saya? Kiki Purnamasari? Hadir? Hadir, Pak. Ya, bagaimana layar saya? Sudah berubah di kalian? Sudah, Pak. Sudah Apa berubah. yang muncul di kamu? Definisi, Pak. Program Oke. linear. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi, bagaimana teknis dari penggunaan program linear? Saya coba contohkan ya di sini. Oke, tadi sudah dijelaskan, juga saya coba sampaikan kembali. Program linear adalah metode optimasi untuk menemukan nilai optimum dari fungsi tujuan linear pada kondisi batas-batas tertentu. Jadi, kita diminta untuk mencari cara yang paling bagus, cara yang terbaik dengan kondisi yang terbatas. Sederhananya kayak gitu ya. Oke, itu program linear. Jadi kita dalam metode untuk mengoptimalkan atau optimasi, tetapi di sini kita memiliki batasan-batasan tertentu. Ya. Oke, kita coba bentuknya kayak apa. Nah, pertama tadi sudah disebutkan ada variabel keputusan yang digunakan. Nanti bisa kita simpulkan misalnya dengan X1, X2, X3, tergantung jumlahnya. Sampai Xn misalnya, tak hingga ya, tergantung tadi ya, yang mau digunakan. Yang kedua adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu, atau kita sebut dengan objective function, kita simbolkan dengan variabel Z. Z sama dengan F, X1, X2, dan seterusnya. Jadi fungsi tujuan itu nanti disimbolkan dengan variabel Z sama dengan Fx1, X2, dan seterusnya. Kembali lagi, nanti tergantung pada permasalahan atau pada soal, ya berapa variabel yang akan digunakan. Yang ketiga adalah pembatasan atau yang kita kenal dengan constraint. Constraint itu kita simbolkan dengan GI. I-nya itu bernilai X1, X2, X3, terus kurang dari atau sama dengan B. Nah, ini ya. Ini pembatasan atau constraint ya. Selanjutnya, model pemrograman linear maksimum. Pertama, menentukan variabel keputusan. Variabel keputusan itu X1, X2, dan X3. Atau sampai berapa X yang akan digunakan. Bisa sampai Xn ya berarti. Sampai tak hingga berarti ya. Yang kedua, sedemikian rupa sehingga fungsi tujuan maksimum itu bisa dicapai. C1X1 ditambah C2X2 ditambah titik-titik CNXN. Tergantung pada jumlah yang digunakan, jumlah variabel yang digunakan. Ya, terus dengan pembatasan, ya, ini A1, X1, ini kayak matrik ya. A12X2 plus A1XN kurang dari atau sama dengan 1. Jika ada lagi berarti A2X1 plus A22X2 plus titik-titik plus A2N ya, dikali Xn kurang dari atau sama dengan B2. AM1X1 ya, di sini dikatakan AM1X1 plus AM2X2 plus titik-titik AMNXN kurang dari atau sama dengan B2. Oke, itu ya. Terus, nah tadi dicontohkan metode grafik yang bisa digunakan dalam program linear ya. Pertama adalah langkah-langkahnya menentukan ruang atau daerah penyelesaian atau solusi yang visible. Kedua, menentukan solusi optimal dari semua titik di ruang atau daerah visible. Ada dua metode untuk mengidentifikasi solusi optimum, yaitu
metode isolen, metode titik ekstrim, ya. Jadi ada dua ya, tadi metode isolen dan metode titik ekstrim. Nah, ini kita lanjutkan. Bagaimana cara membuat model matematika? Ya. Cara membuat model matematika tadi kita harus kita tahu bentuk nyatanya seperti apa ya. Konsep nyatanya seperti apa, itu yang akan kita modelkan. Contoh, di sini terdapat soal yang seperti ini ya. Perhatikan soal berikut ini. Sebuah pesawat terbang mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 300 kursi. Ya. Terdiri atas kelas ekonomi dan VIP. Penumpang kelas ekonomi boleh membawa bagasi 3 kg dan kelas VIP boleh membawa bagasi 5 kg. Sedangkan pesawat hanya mampu bagasi 1.200 kg. Tiket kelas ekonomi memberi laba 100.000 dan kelas VIP adalah 200.000. Terus, berapakah laba maksimum dari penjualan tiket pesawat tersebut? Nah, yang perlu Anda tandai sesuai teori tadi, kita memiliki fungsi batasan, ya, mempunyai tempat duduk tidak lebih. Nah, ini batasan namanya ya. Kita diminta untuk mengoptimalkan, tapi ada keterbatasan di situ. Jadi pesawat itu hanya memiliki 300 kursi. Dari 300 kursi itu dibagi lagi VIP dan kelas ekonomi. Nah, untuk yang tadi? Untuk yang ekonomi dia boleh membawa 3 kilo, sedangkan VIP dia 2 kilo. Yang kedua, kita memiliki tujuan. Tujuannya itu nanti dalam tiket kelas ekonomi memberi laba 100.000, ya, kelas VIP yaitu 200.000, ya. Pertanyaannya, berapakah laba maksimum dari penjualan tiket pesawat tersebut? Nah, kita diminta untuk menghitung laba maksimum, laba yang paling bagus atau keuntungan yang paling tinggi, ya. Keuntungan yang paling tinggi dari keterbatasan yang kita miliki. Saya hanya memiliki 300 kursi, ada ekonomi dan di VIP. Dan diminta untuk diminta untuk membawa barang banyak pada bandara ya. Oke, kita langsung ya. Ini contoh soal nyatanya kayak gini. Oke, jika Anda perhatikan di sini kan ada kondisi-kondisi ya tadi ya. Ya, saya punya tempat duduk, saya punya bagasi ya. Yang pertama saya punya dua kelas, kelas ekonomi dan kelas VIP. Kelas ekonomi saya simbolkan dengan X1, VIP saya simbolkan dengan X2. Nah, di kelas ekonomi itu ada tempat duduk dan ada bagasi. Kelas ekonomi tadi diketahui bagasinya adalah dia maksimal 3 kg. Sedangkan pada kelas VIP, bagasinya dia adalah 5 kg. Ya. Maksimum adalah 1.200. Oke, diketahui ya. Kita modelkan sudah nih, masuk ke modelan. Dari permasalahan tadi, kita modelkan dalam bentuk model matematika seperti ini. Ada tempat duduk, ada banyak kelas.
Oke, jadi pertama dibuat seperti ini ya. Jadi ada variabel apa tadi? Banyaknya kelas, ya, ada kelas ekonomi dan kelas VIP ya. Setelah itu baru kita buat pemodelannya seperti ini. Namanya pertidaksamaan tadi ya. X1 ditambah X2 kurang dari atau sama dengan 300. Selanjutnya, tadi ya, yang row kedua, 3x1 plus 5x2 itu kurang dari atau sama dengan 1.200. Sehingga X1 itu bisa X1 nanti ditentukan harus lebih besar atau sama dengan 0. Tidak boleh kurang dari 0. Karena kita ketahui nanti ada bilangan bulat negatif, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Begitu juga nilai X2, nilai X2 itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Nanti kalau ada ataunya masih boleh ya. Ya. Jadi pertidaksamaan yang pertama adalah 3x1 x1 plus x2 kurang dari atau sama dengan 300. Tadi jumlah kursinya ya. X1 itu adalah apa tadi? Untuk yang kelas ekonomi, X2 itu adalah yang kelas VIP. Selanjutnya diketahui lagi kan tadi bagasinya ya 3 kg, sedangkan untuk yang VIP 5 kg, sehingga bisa dimodelkan kayak gini. 3x1 plus 5x2 kurang dari atau sama dengan 1.200, karena tidak boleh lebih dari itu. Nah, ini adalah fungsi goalnya. Bagaimana nanti tujuannya itu ya, sama dengan x1 plus x2. Ini fungsi tujuan, ya, kita buat. Ya. Ketika kita mengetahui nilai x1 dan nilai x2-nya, bisa dimasukkan ke fungsi tujuan yang ini. Z sama dengan x1 plus 2x2. Oke, selanjutnya. Nah, baru kita bisa menggunakan metode grafik ya. Titik X1-nya tadi 0 ke 300. Ini 300,0 nih ya, X1. X2-nya, X-nya 0, Y-nya 300. Jadi titiknya di sini. Kalau ditarik garis, bentuknya kayak gini. Nah, di sini pasti dihasilkan kayak gini ya. X1 plus X2 sama dengan kurang dari atau sama dengan 300. Ya. X1 sama dengan, kalau dicari nilai X1, berarti X1-nya sama dengan 300. Begitu juga ketika kita X1 plus X2 sama dengan ya, X2, ya. Ini X1-nya 300,0 dan X2-nya 0,300. Jadi kita pakai metode grafik ya penyelesaiannya. Oke, itu ya, digambarkan pada metode grafik. Setelah itu kita cari ya 3x1 plus 5x2 kurang dari atau sama dengan 1.200 ya. Nah, diketahui yang di dalamnya ini, di bawah garis ini itu adalah DP. Nah, biasanya dulu saya belajar adalah oke, setelah itu baru kita mencari 3x1 sama dengan 1.200. Berarti nanti bisa diturunkan ya. Misalnya kayak gini ya. Kita tuliskan ini ya. 3x1 3x1 sama dengan 1.200
Jadi X1-nya jadi sama dengan berapa? 1200 dibagi 3 ya, 240. Ya, benar ya. 1000, coba 240 benar nggak? Dikali 3. Nah, sehingga nanti nilainya ya, ketika misalnya diketahui X1-nya sama dengan 0. Berarti kalau X1-nya sama dengan 0, 5x2 sama dengan 1200. X2-nya nanti 1200 dibagi 5. 1200 dibagi 5 berarti berapa? Yang benar 240 ya tadi ya. Oke. Kalau misalnya X2-nya sama dengan 0, berarti 3x1 sama dengan 1200. 1200-nya dibagi 3 berarti apa? 400 ya. Ya, yang ini tolong ganti ya. 3x1 sama dengan 1200, x1-nya berarti 400 ya. Kalau 5x2 sama dengan 1200, berarti x2-nya sama dengan 240. Sehingga nanti bisa digambarkan 0,240 dan 0,400 ini, sorry, 400,0 yang ini, dan ini adalah 0,240 ketika bacanya ya. Hasilnya dari mana? Dari ini ya. Nah, garis yang tadi, garis yang dari gambar yang pertama sama garis gambar yang kedua, itu digabungkan. Nah, sehingga ada nilai apa ya, persimpangan namanya ya. Nilai persimpangan ketika dicari, ini adalah 150,150. Titik yang ini ya. Nah, ini adalah biasanya ciri-cirinya titik optimal itu adalah adanya pada titik persimpangan. Kalau pada program linear ya. Nih, 150,150. Nah, ini daerah penyelesaiannya di sini yang dihitung. DP itu daerah penyelesaiannya, sehingga nanti ketahuan ya, ya ketika dibandingkan semua nilai dimasukkan ke dalam fungsi tujuan. Nah, titik A 0,20 dimasukkan ke sini. X1-nya 0, X2-nya 240, didapat 480. Terus titik D ya, 300,0 masukkan ke fungsi tujuan, 300 ya, ditambah 2 kali Y-nya kan X2-nya 0 ya, sehingga 300. 150,150 dimasukkan ke fungsi tujuan, 150 terus ditambah 2x2. X2-nya tadi 150. 2 kali 150. Didapat 450. Kita cari, kalau optimum berarti cari nilai yang maksimal. Jadi nilai yang maksimal itu adalah 0,240. X1-nya 0, X2-nya 2 itu apa? 240. Berarti bisa disimpulkan ya di sini.
bisa disimpulkan kalau tadi 0,240 tiket yang harus dijual biar optimal itu berarti ya ini ya, yang VIP sebanyak 240 tiket. Nah, itu ya cara mencari nilai optimasi. Ya. Banyak contoh-contoh bisa Anda cari ya. Anda bisa searching, cari kata kuncinya program linear. Itu biasanya ada contoh-contoh kasus seperti ini ya. Kalau tadi case-nya penjualan tiket, ada juga mungkin kasus-kasus lain, misalnya kayak tadi yang saya ceritakan ya, penjualan sepeda. Oke, itu materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait program linear menggunakan metode grafik. Oke, sambil disiapkan kalau ada pertanyaan, saya coba buat berita acara ya, sambil saya absen ya.